Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak ibu yang soleh dan soleha. Hari ini kita ketemu lagi pada materi yang ketiga dengan tema iman kepada Allah. Nah, siapa tahu iman kepada Allah itu masuk dalam rukun iman atau rukun Islam? Ayo. Ya, betul, rukun iman. Rukun iman yang keberapa? Ayo kita hitung sama-sama. Kita belajar tentang rukun iman. Rukun iman ada 6. Nih, lihat jari ibu ada 6. Yang pertama, amanah billahi, iman kepada Allah. Wal ikatuhu, iman kepada malaikat. Wal malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir. Yang keenam pada qada dan qadar. Nah, kita ulang lagi. Amanah billahi, kepada Allah, iman kepada Allah. Yang kedua, wal malaikatihi, kepada malaikat. Yang ketiga, wal malaikatihi wa kutubihi. Wa kutubihi itu artinya iman kepada kitab. Wa rasulihi, iman kepada rasul, nabi dan rasul. Yang kelima, iman kepada yaumil qiyamah. Artinya apa? Iman kepada hari kiamat. Selanjutnya, iman kepada qada dan qadar. Nah, jadi rukun iman itu ada 6. Nah, sekarang kita belajar yang pertama, yaitu iman kepada Allah. Nah, iman kepada Allah itu artinya kita mempercayai bahwa Allah itu ada dan Allah itu Maha Esa. Nah, sekarang Allah itu ada. Yakin gak anak-anak Allah itu ada? Ayo, Allah bisa dilihat gak? Gak bisa. Allah bisa diraba gak? Gak bisa. Jadi dari mana kita percaya bahwa Allah itu ada? Nah, kita lihat di slide-nya. Ya. Di situ ada sikapku, aku percaya dan yakin Allah itu ada. Buktinya apa? Bukti kita yakin bahwa itu Allah itu ada apa? Karena Allah sudah menciptakan semua alam di dunia dengan beserta isinya. Itu membuktikan bahwa Allah itu ada. Paham nggak? Kalau nggak paham ibu ulang. Nih, ada manusia, ada hewan, ada tumbuh-tumbuhan, ada planet, ada air, ada batu, ada pasir, ada udara. Nah, itu membuktikan bahwa ada yang menciptakan. Nah, yang jelas yang menciptakan itu lebih kuasa dari yang diciptakan. Contohnya manusia. Manusia bisa nggak bikin manusia? Nggak bisa, karena manusia nggak punya kuasa. Manusia hanya bisa bikin robot. Hewan bisa nggak ciptakan dirinya sendiri? Nggak bisa. Ya, karena Allah itu maha kuasa yang menciptakan seluruh alam. Ya. Nah, itu yang menunjukkan bahwa Allah itu ada. Nah, di sini ada lagu Agamaku Islam. Kita sama-sama liriknya seperti topi saya bundar. Ingat lagunya? Topi saya bundar, bundar topi saya, kalau bukan bundar, bukan topi saya. Nah, itu kalau
topi saya bundar. Nah, kalau liriknya ibu diganti jadi agamaku Islam, Islam agamaku. Kalau bukan Islam, bukan agamaku. Tuhan saya Allah, Allah Tuhan saya. Kalau bukan Allah, bukan Tuhan saya. Tuhan saya satu, satu Tuhan saya. Kalau tidak satu, bukan Tuhan saya. Nah, di situ dalam lagu itu agama kita adalah agama Islam. Kalau bukan Islam, bukan agamaku. Nah, kemudian Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kita sembah adalah Allah. Jadi kalau bukan Allah, itu bukan Tuhan saya. Misalnya pohon, batu, berhala, itu bukan Tuhan kita, maka tidak wajib disembah. Kemudian Tuhan saya satu, satu Tuhan saya. Kalau tidak satu, bukan Tuhan saya. Nah, Tuhan saya itu adalah satu. Siapa? Allah. Nah, dalam surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, Allahus somad, lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, dalam surat Al-Ikhlas dinyatakan bahwa Allah itu adalah satu, tunggal, ahad. Nah, ahad itu artinya satu. Allah itu tempat kita bergantung, tempat kita meminta pertolongan. Allah tidak beranak dan juga tidak diberanakkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Allah tempat kita satu-satunya meminta. Jadi Allah itu tidak punya anak dan juga tidak punya ayah dan ibu. Lalu pertanyaan, kalau Allah nggak punya anak, nggak punya ayah dan ibu, siapa yang melahirkan Allah? Nah, yuk, Allah nggak punya ayah dan ibu, dan Allah Maha Kuasa. Allah Al-Ahad, Al-Ahad, ya, hanya ada satu esa, tunggal. Makanya dalam Pancasila ada Pancasila yang pertama sila ketuhanan yang Maha Esa. Jadi ketuhanan yang Maha Esa. Jadi bangsa Indonesia itu mengakui bahwa Tuhan itu hanya ada satu. Nah, dalam agama Islam, Allah yang wajib kita sembah itu hanya ada satu, tidak boleh menyembah selain kepada Allah. Kemudian iman kepada Allah SWT dengan mempelajari bahwa Allah itu ada dan Allah itu Maha Esa. Dengan cara apa? Pengamatan terhadap diri kita sendiri. Tuh, lihat, ayo anak-anak ibu, lihat di dalam tubuh kita ini ada apa? Ada mulut, ada hidung, ada mata, ada pipi, ada tangan, ada rambut. Nah, siapa yang ciptakan? Allah. Manusia nggak bisa bikin manusia. Tangan untuk apa? Untuk menulis, untuk memegang. Mulut
Mulut untuk apa? Untuk ngomong, untuk berbicara. Berbicaranya yang mana? Yang baik, baik. Hidung untuk apa? Mencium. Mata untuk apa? Untuk melihat. Nah, itu. Jadi pengamatan terhadap diri sendiri artinya apa? Kita melihatin apa yang ada dalam diri kita. Kaki, Allah ciptakan kaki untuk apa? Untuk berjalan. Nah, itu anggota tubuh yang terlihat. Ada lagi anggota tubuh yang tidak terlihat dalam perut kita. Dalam kulit ini ada tulang. Kalau nggak ada tulang kita nggak bisa berdiri. Di dalam rongga dada kita ada hati, ada jantung, ada paru-paru. Nah, itu semua ciptaan Allah. Kemudian pengamatan terhadap lingkungan sekitar rumah. Di rumahmu ada apa? Di rumahmu pasti punya tanaman, tumbuh-tumbuhan. Nah, tumbuh-tumbuhan itu Allah juga menciptakan, dan Allah menciptakan tumbuh-tumbuhan beraneka ragam. Jadi Allah itu menciptakan makhluk hidup dan makhluk tidak hidup, benda mati. Contohnya, ya, ini ibu ada bunga. Nih, bunga ini Allah yang menciptakan dengan beraneka ragam warnanya. Ini warna apa ini? Warna ungu bunganya. Ini ada bunga cantik. Ada bunga yang tengahnya berwarna pink. Nih, ada daunnya berwarna hijau. Ini ada bunga melati. Warnanya putih dan menebarkan bau harum, sehingga apa? Bisa dibikin parfum, bisa dibikin sabun. Karena apa? Karena bunga melati baunya wangi. Nah, sekarang ini siapa tahu ini apa? Ini cabe. Kalau di sini ngomongnya lombok. Nah, lombok rasanya apa? Ayo. Rasanya pedas. Nah, lombok siapa yang ciptain? Ayo. Lombok siapa yang ciptain? Allah. Untuk apa? Untuk membangkitkan selera makan. Selain itu, cabai juga mengandung vitamin C untuk kekebalan tubuh. Nah, jadi Allah itu menciptakan semua ciptaannya, tidak ada yang sia-sia. Semuanya bermanfaat untuk manusia. Nih apa ini, buah atau sayur? Tomat. Nah, sama, tomat juga sama seperti cabai tadi, mengandung vitamin C. Nah, dan vitamin A. Siapa yang suka makan tomat, maka matanya akan apa? Akan sehat matanya, jelas penglihatannya, karena dia mengandung vitamin C dan vitamin A. Nah, ini ada, nih ibu kalian pasti tahu ini apa? Ini terong. Nah, terong ini enaknya dia apa? Dimakan, dimasak sayur, disambel. Nah, semuanya itu adalah ciptaan Allah. Nih ada lagi bunga yang berwarna kuning dan oranye. Tadi berwarna putih, ada pink, ini ada oranye, ya. Nah, jadi semuanya itu adalah ciptaan Allah. Contohnya yang hewan, ada nyamuk, ada tikus, ada lalat. Nah, sering orang ngomong apa? Allah menciptakan lalat, menciptakan tikus, menciptakan lalat itu sebagai hama, sia-sia, padahal enggak. Nah, dengan lalat, dengan tikus, dengan nyamuk, nah itu membuat orang untuk berpikir bagaimana menciptakan alat untuk bisa membasmi
nyamuk. Sehingga apa? Sehingga menghasilkan keuntungan bagi manusia. Dengan apa? Karena Allah memberikan kita akal. Dengan akal manusia bisa berpikir. Nah, bagaimana kalau tidak digigit nyamuk? Nah, maka manusia membuat lotion anti nyamuk, ada minyak kayu putih anti nyamuk. Nah, karena itu Allah menciptakan manusia sebagai makhluk yang sempurna. Kemudian pengamatan terhadap lingkungan sekolah. Nah, di lingkungan sekolah kita itu banyak juga bunga-bunga yang indah-indah, ya. Nah, di lingkungan sekolah kita ada apa? Kalau dilihat itu tadi benda makhluk hidup, bunga-bungahan, tumbuh-tumbuhan. Nah, Allah juga menciptakan benda mati. Contohnya ini apa ini? Batu. Nah, Allah menciptakan batu untuk apa? Untuk bisa bangun rumah, bangun jalan. Nah, batu itu Allah yang menciptakan. Sama air minum. Tuh, nih air. Air ini Allah juga ciptakan. Manusia bisa bikin air enggak? Enggak bisa. Ya, Allah menurunkan hujan, airnya bisa kita gunakan untuk mencuci, ya, untuk mandi, untuk tumbuh-tumbuhan minum, untuk hewan minum. Nah, itu Allah ciptakan untuk semua makhluknya. Tandanya apa? Tandanya yang kemarin, Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ibu kaitkan. Karena Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang, ya. Nah, itu ya anak-anak ya, materi yang sudah Ibu sampaikan. Nah, di situ ada contoh-contoh di slide-nya, pengamatan terhadap diri sendiri, terhadap lingkungan, kemudian di dalam keluarga itu ada ayah, ada ibu, ada adik, ada kakak. Nah, ya. Kemudian di sekolahan ada teman, ada bapak dan ibu guru, ya. Nah, sampai di sini dulu materi yang Ibu sampaikan. Semoga bermanfaat dan menjadi ilmu yang berbarokah untuk kalian dan semuanya, ya. Ibu minta maaf kalau ada kata-kata Ibu yang salah, ya. Dan jangan lupa hidup bersih, karena hidup bersih itu akan membuat kita sehat. Tidak lupa membaca doa, sholatnya jangan ditinggal, selalu memohon kepada Allah, berdoa kepada Allah supaya hidup kita selamat di dunia dan akhirat. Sampai sini dulu materi yang Ibu sampaikan. Ibu ucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.